Bismillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita bisa kembali bergabung dalam agenda rutin setiap malam. Alif udah hadir, Alif? Alif udah hadir? Alif? Aurel? Aurel Nur Azizah? Putri? Sudah hadir? Putri IPS 2? Alhamdulillah nih. Yang lainnya Put, yang lainnya di kontak-kontak coba. Karen, terus si Agis diajak bergabung supaya rame. Sekarang malam Jumat ya, kita ngaji dulu. Ngajinya lewat TikTok. Alif 10.3 di Repan hadir ya. Repan nanti besok ya, Mando itu ya, tadarus ya. Acara khataman. Kalau bisa jangan melihat Al-Quran, dihafal aja. Itu kan surah-surah pendek. Jam 7 sudah ada di sekolah. Kita akan mulai acara jam 7-an. Sebelum panas udah selesai. Dari At-Takatsur sampai dengan An-Nas. Dari Al-Hakumut sampai dengan An-Nas. Kurang lebih 13 surah ya. 13 surah. Udah Put udah dibaikan live-nya. Aurel Nur Azizah, coba 10.2 di panggil-panggil yang lainnya. Urutannya kayak itu, sholat taraweh. Oh, Muhammad Arfan, 23 ya, udah 2 tahun yang lalu ya, udah lulus ya. Di mana kuliahnya Arfan? Pan, kuliah di mana sekarang? Arfan kuliah di mana sekarang? Atau udah kerja? Sepuluh dua baru 2 orang ya. 10.1 belum ada yang masuk kan 10.1 nih. Oh, di Poltek Nuklir. Oh. Tapi nuklir untuk ini ya, untuk kemaslahatan umat ya, bukan untuk senjata nuklir ya. Jangan disalahgunakan nuklir untuk membunuh manusia, tapi untuk mensejahterakan manusia. Tergantung bagaimana kita menggunakannya ya, suatu benda itu. Itu udah semester 4 ya. Biasa Marepan berdua orang. Coba Pan di kontak-kontak yang lainnya, dibagikan live-nya biar tambah seru ngobrolnya. Silmi udah masuk, Silmi. Oh iya, Silmi udah masuk ya. Silmi Alfiansah. Alfiansah. Halik.
Lik bertahan sampai selesai Lik ya, Lik. Bertahan 30 menit, tidak lama ya. Bisa bertahan 30 menit, Lik, kuat nggak Lik? Alvin hadir Alvin. Alik, Alvin bertahan 30 menit, nggak lama. Sambil makan boleh, tapi kupingnya dipasang. Dipasang dulu kupingnya, udah dipasang kupingnya. Jangan dilepas dulu kupingnya. Jadi sambil makan boleh, sambil ngeteh boleh. Yang sudah bergabung mau nanya silakan, ajukan pertanyaannya. Ya silakan yang sudah bergabung di awal pertemuan ini. Sendiri aja mandonya ya, Repan sendiri aja, nggak dibantu dengan yang lain. Jadi setiap malam kita diskusi, ngobrol, berbagi informasi, berbagi ilmu. Lihat urutannya boleh. Ya, lihat urutannya boleh. Kalau sudah hafal nggak usah lihat urutannya lagi. Dari At-Takatsur, terus ke Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, nah, terus sampai dengan surah An-Nas itu sudah hafal lah, kan suka taraweh kan. Ya, ada berapa orang ini? Ada 1, 2, 3, ada 9 orang yang sudah bergabung. Siti Zahra 10-2, alhamdulillah sudah ada ya, sudah gabung. Siti Zahra. Siti Zahra 10-2 sudah gabung. Ya, kita ngaji malam hari ini. Aldo 10-2. Udah gabung Aldo. Aufan. Naila Ayu. Nur Aisyah. Siti Laila. Sanitari ya. Sanitari sudah hadir. Aurel Galih sudah hadir juga. Raihan. 10-2 sudah banyak yang gabung. Jadi keikutsertaan dalam kajian ini setiap malam juga setiap pagi subuh. Pertama berharap dapat ilmu yang cukup ya. Yang kedua ya bisa memberikan nilai tambah ya. Jadi anak yang aktif dalam kegiatan kajian ini. Saya wajib memberikan penghargaan kepada Anda semua di sela-sela kesibukannya. Kita masih bisa hadir dalam kegiatan kajian malam. Bagaimana hukumnya berharap kepada manusia? Itu bisa dikategorikan syirik ya. Dan siap-siap dikecewakan. Jadi jangan sekali-kali bersandar kepada manusia, apalagi berharap yang terlalu berlebih. Siap-siap Anda menemui kekecewaan.
Bersandar ke tembok, tembok pasti roboh. Bersandar ke pohon juga, pohon ada kroposnya. Bersandar kepada manusia, manusia ada pensiunnya. Ya, apalagi ke teman sendiri. Nanti siap-siap dengan kekecewaan. Tapi dengan Allah, bersandar dengan Allah, Allah itu Maha segalanya, maka Allah akan memberi apa yang kita minta. Maka jangan sekali-kali kita berharap kepada manusia, ya, berharaplah kepada namanya roja. Roja itu berharap kepada Allah. Ika Asila Halik, sapinya gratis apa tuh? Tia ya, 13 ya. Tia 13. Charlie. Nah, Charlie hadir terus nih, udah berapa malam nih hadir terus. Alumni kedua. Meliana 10-3. Hadir. Ridwan 10-3. Rai Surya 10-2 ya. Nabila 10-3. Asila 10-3. Udah hadir. Sama Rahma ya. Grace hadir Grace. Grace 10-1 baru sedikit Grace. Ayo sebagai KM dikeprak-keprak. Diajak-ajak. Widya. Yo 10-1 baru sedikit, baru 2 orang. Ya Widya sudah hadir. Ika udah. Minglia apa itu? Makasih kiriman bunga mawarnya. Alwa ya hadir ya. Minglia ya hadir ya nama itu. Alhamdulillah. Ya silakan yang sudah bergabung, ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan sok mangga. Riana udah hadir. 10-3. Meliana udah. Ihsan udah hadir. 10-1 baru berapa orang nih? Ihsan. Ya besok ada lomba tumpeng ya. Nanti yang dinilai itu kreasinya bentuknya ya. Yang kedua rasanya. Nanti ada dua yang dinilai yang paling fokus atau kreasinya dari kemasan bentuknya menarik tidak ya. Yang kedua dari rasanya enak enggak. Diong hadir. Tanda tangan gurunya nggak ada, susul ke rumahnya tuh. Tiara 10-2. Besok acara nggak lama, paling sampai jam 9:30-an. Rumahnya di mana gitu ini rumahnya? Rumahnya di Citra, kejar aja. Siapa yang nggak hadir guru di sekolah? Susah ditemui. Jiong hadir ya, Jiong. Seli
Sally 10.3 sudah hadir. Rumahnya masih wilayah Republik kan? Masih Republik Indonesia kan? Muhammad Angga 10.1 hadir. Riana. Wanda sudah hadir ya, Wanda ya. Gadis mana gadis? Wanda. Gadis Putri belum pada muncul. Laila. Laila. Ridho. Idoldor. Makasih kiriman bunga mawarnya. Terima kasih. Jazakumullah khair katsir. Besok khatamannya hanya membaca surah di juz amma, itu pun hanya beberapa surah, hanya 13 surah yang besok akan dibaca ketika khataman. Ya alhamdulillah malam hari ini sudah hadir beberapa teman kita ya, dari kelas 10, 1, 2, dan 3, juga kelas di luar itu ada juga yang hadir. Ini berharap kita dapat hukum nasi goreng, tapi harus bagus kemasannya tuh. Nasi goreng tapi dikemas dengan baik gitu. Dihias gitu. Nanti kan dinilai kreasinya, bentuknya, itu dinilai. Yang kedua, rasanya enak kan nasi gorengnya. Ya, kalau enak siap-siap dapat hadiah ya. Hadiah umroh. Bro sudah kemana? Ada lagi itu istirahat. Agis hadir ya, Agis? Gadis sudah hadir kan, Gadis? Alhamdulillah, belum tidur ya Gadis ya? Baru jam 9 kurang 5 menit, jangan dulu tidur. Agis hadir terus ya, alhamdulillah. Hadiahnya umroh. Mudah-mudahan ada itunya ya. Ada yang ngasih umroh ya. Nah, Kiran 10.2. Mel, terima kasih kiriman bunga mawarnya. Ayo kirim pausnya ke Cikupa. Digotong pausnya ke Cikupa, dikirim. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang sudah bergabung. Bertahan 30 menit ke depan. Ya, kita akan diskusi beberapa hal. Kenapa kita mesti belajar Islam? Ya boleh kirim ikan hiunya. Digoreng dulu ya. Ya, makasih kiriman ikan hiunya. Ya, jadi kenapa, apa dasarnya bagi kita mengadakan kajian malam hari ini? Setiap malam kita diskusi, kita membedah suatu suatu ilmu, kita berbagi informasi ya, berbagi saran di antara kita, karena memang itu Allah memerintahkan kepada kita. Coba yang sudah hafal Al-Alaq, itu ayat pertama turun kepada surah kan surah Al-Alaq. Yang paling awal apa yang awal itu? Iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra. Artinya apa? Baca.
Ini maknanya sangat luas. Bukan hanya membaca teks saja. Tidak hanya membaca kayak begini, tapi ada itu lebih tajam lagi di samping membaca. Menganalisa, ya, mengkaji itu. Mengkaji, menganalisa, membedah, mentafakuri, merenungi, memahami lebih dalam. Alam ini diciptakan oleh Allah sebagai bahan kajian kita. Ya, jadi ketika alam ini Allah ciptakan itu menjadi bahan kajian kita. Ada 2 ayat Allah yang harus kita baca. Apa itu 2 ayat Allah? Pertama adalah ayat Qur'aniyah, kedua ayat Qauniyah. Jadi kita wajib hukumnya membaca 2 ayat-ayat Allah. Ayat artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Ada 2 tanda kekuasaan Allah dan tanda wujudnya Allah. Satu ayat Qur'aniyah, ya, ayat yang dibaca, ayat Quran yang 30 juz itu wajib kita pelajari. Di dalamnya adalah sumber ilmu dalam segala aspek kehidupan manusia. Quran itu ilmu hanya sifatnya global, tidak detail, tidak rinci. Kalau Quran itu rinci, itu butuh ratusan juz, ya. Waalaikumsalam. Jadi kalau Quran berisikan konsep-konsep yang detail, yang rinci, itu butuh ratusan juz. Ya, tapi karena Quran bersifat global, bersifat umum, sebagai dasar-dasar konsepnya saja, itu dirangkum di dalam Al-Quran yang sebanyak 30 juz. 114 surat. Berapa ayat? 6.236 ayat. Itu sifatnya global. Tapi kalau kita simpulkan dari seluruh isi Al-Quran itu, ada 3 ajaran pokok. Yang pertama adalah menyangkut akidah, keimanan kepada Allah. Kedua adalah menyangkut syariah, hukum, ya, baik hukum berhubungan dengan Allah atau juga berhubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Yang ketiga berisikan akhlak, nilai-nilai moral di dalam berhubungan itu. Itu 3 dasar yang harus kita kuasai, kita pelajari. Ya maka dalam kurun waktu ya setengah jam seperti malam hari ini, kita coba ungkap beberapa ayat saja, ya, secara bertahap, step by step, ya, mungkin setengah ayat atau sepenggal ayat saja, ya. 10.2 hadir ya Bunga ya. Kita mencoba untuk memahaminya. Di Quran itu tidak sekedar dibaca saja menjadi bacaan wajib, tetapi kita secara bertahap mencoba untuk membedahnya. Apa itu makna Al-Quran itu sendiri. Kalau itu dikuasai Al-Quran isinya, ya hidup ini akan banyak mengalami kemajuan. Umat Islam akan maju kalau menguasai Al-Quran. Jadi kalau Quran tidak difahami dengan baik, yang isinya mendorong kemajuan itu sendiri, ya kita akan menjadi suatu bangsa yang mundur. Kemarin telah sampaikan ya pada waktu pagi itu kan, berapa persen umat Islam yang suka baca Quran katanya? Yang sudah bisa baca Quran sudah berapa persen? Masih ingat?
Yang baru bisa baca Quran baru angkanya 54%. Yang sudah bisa baca Quran baru 50%. 46%-nya belum bisa baca. Apalagi memahami maknanya gitu kan. Bacanya saja belum bisa. Apalagi memahami maknanya itu lebih rumit lagi. Dan itu butuh kesungguhan. Tapi kalau kita terus belajar, saya kira tidak ada yang sulit. Ya makanya setiap malam ini kita coba kita berbagi ilmu ya. Jadi apa yang kita dapatkan, Ales hadir ya, Ales? Dari bangku kuliah, dari bangku sekolah, dari bangku pesantren, ya dari bangku majelis taklim. Kita coba berbagi. Walaupun hanya sedikit saja, kita mendengar ilmu tadi, itu insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita. Itulah Iqra, harus dibaca. Ya, membaca ayat Al-Quran. Kedua ayat kauniyah, ayat yang tercipta, alam semesta itu mesti dipelajari. Mempelajari tumbuhan, mempelajari hewan, mempelajari matahari, bintang, bulan. Mempelajari hewan, dihasilkannya ilmu tentang hewan, zoologi. Mempelajari tentang tumbuhan, lahir ilmu namanya ilmu botani. Mempelajari bintang, astronomi ilmunya itu. Mempelajari manusia dari sisi bentuknya, morfologi. Ya. Dari bentuk, dari jiwanya, psikologi. Dari interaksinya, sosiologi. Oh itu. Dari sarafnya, urologi. Nah, itu. Jadi kita pelajari alam semesta ini. Lahirlah ilmu. Yang sungguh-sungguh dalam belajar mengkaji alam semesta ini, pasti dia akan hidupnya mengalami kemajuan dalam segala aspeknya. Jadi alam ciptakan itu bukan sekedar dilihat, tapi untuk dipelajari. Di Cina berkembang herbal untuk obat. Itu kan tumbuh-tumbuhan dipelajari itu. Ternyata tumbuh itu semuanya mengandung manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa ini? 10-1 siapa namanya tadi? Oh, Putri hadir ya 10-1 ya tadi ya. Ini siapa tadi yang banyak itu? Ya nanti di absen terakhir. Ketika menutup di absen lagi ya. Nanti terakhir mau di absen ulang nih. Berapa orang yang masih standby sampai akhir ini ya. Sarah ya. Itu. Jadi sekali lagi ayat pertama hadir. Oh supir taksi. Siapa supir taksi itu? 11 ya. Supir taksi siapa ini? 11. Namanya siapa supir taksi? Jadi tadi saya katakan, jadi kalau hidup ini pengen maju dalam segala aspek ya harus kuncinya Iqra. Tapi Iqra di sini ada satu penekanan. Bagaimana Iqra-nya? Bismi rabbika. Iqra bismi rabbik. Dengan nama Allah. Al-Farisi ya. Al-Farisi, ya. Iqra bismi rabbik. Jadi motivasi kita belajar itu karena Allah, disuruh Allah. Allah nyuruh kita belajar. Nah kalau kita berbuat karena Allah itu dapat pahala. Ya, jadi kalau orang itu Iqra, membaca, mengkaji, menganalisa, mempelajari alam semesta, mempelajari semua ayat dalam Al-Quran, kalau dengan niat karena Allah,
itu punya nilai pahala. Kalau kita baca buku, yang sekedar mencari ilmu saja tanpa karena niat karena Allah, itu hanya bernilai dunia saja. Dia nggak dapat pahala begitu. Jadi ketika kita baca Quran harus lillah karena Allah. Karena Allah menyuruh kita untuk belajar. Di Quran ini banyak ayat menyuruh kita untuk belajar. Allah menanyakan kepada kita, afala tatafakkarun, gitu kan gitu. Afal tadzakarun. Apakah kamu tidak berpikir gitu kan? Afala takil, apa kamu tidak berakal? Afala taqilun gitu. Artinya kita menyuruh kita untuk berpikir, untuk menggunakan akal ini untuk menganalisis alam semesta ini. Jadi otak kita itu diciptakan Allah untuk berpikir, mengenali alam semesta ini. Ya, gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu sangat menentukan berpahala atau tidaknya berpahala. Orang Jepang itu Iqra. Lihat orang Jepang itu sudah Iqra, dia tahu isi Al-Qur'an. Kata-kata Quran Iqra gitu kan, baca. Orang Jepang sudah membaca. Besi itu dibaca, apa manfaat besi itu? Berhasil, besi bisa bikin mobil, bisa bikin motor, bisa bikin pesawat, bisa bikin jembatan, bisa bikin gedung tinggi. Mereka mempelajari ayat tentang besi, Al-Hadid itu. Ada suatu Al-Hadid kan? Dipelajari tentang besi itu. Makanya orang Jepang sekarang hebat sekali dari sisi teknologi itu. Lompatan sangat tinggi. Yang seliweran di jalan itu kan itu mobil produk Jepang itu. Ya, dari mulai Toyota itu kan, Daihatsu itu. Wah, itu banyak sekali produk Jepang itu karena mereka sudah membaca bagaimana menggunakan besi secara tepat itu mereka sudah dipelajari gitu. Produk kendaraannya udah hebat. Indonesia bagaimana? Sudah punya mobil apa? Namanya mobil apa Indonesia itu? Dulu SMK nggak jadi ya, SMK. Kenapa kita belum ikro terkait dengan teknologi ini? Orang Jepang ikro, tetapi ikro di Jepang itu tidak bismillahirrahmanirrahim. Mereka hanya sekedar pendekatan duniawi saja. Mereka ingin hidup ini lebih mudah, cepat, ya, lebih cepat dan modern, itu aja. Tanpa bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang-orang mukmin yang ikronya bismillahirrahmanirrahim, ketika dia mengkaji ilmu, mempelajari alam semesta ini, harus berhasil menemukan Allah. Makanya orang-orang yang ikra bismillahirrahmanirrahim, semakin tinggi ilmunya, semakin kenal dengan Allah itu siapa. Ya, jadi orang yang ikronya bismillahirrahmanirrahim, maka semakin tinggi ilmunya, semakin tahu siapa Allah itu. Siapa Allah itu? Alladzi khalaq. Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq. Apa dia khalaq? Yang telah menciptakan. Oh, Jipa hadir ya. Jipa hadir. Jadi orang-orang yang mempelajari alam semesta dengan bismillahirrahmanirrahim karena Allah, maka dia berharap akan mengenali Allah. Allah itu siapa? Kata Allah, Allah adalah khalaq, alladzi khalaq.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq artinya Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Bumi langit ini Allah yang menciptakan. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittatin ayamin. Dialah Allah yang telah menciptakan langit bumi dalam waktu 6 masa. Termasuk juga menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kuanesa hadir ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita semua hadir pada malam hari ini, ada di bumi ini, Allah yang telah menciptakan dengan struktur yang sangat indah. Ada kepala, ya, ada mata, hidung, mulut, kuping, tangan, dengan simetris kan? Simetris itu. Dengan fungsinya multifungsi. Itu Allah yang menciptakan. Gitu. Makanya orang-orang yang Iqra bismi rabbik semakin tinggi ilmunya, semakin dalam mengenali alam semesta ini, termasuk mengenali siapa diri kita ini, maka dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul kenal dengan Allah dan bertakwa kepada Allah. Jadi pahami ya, jadi kalau orang-orang yang Iqranya bismi rabbik karena Allah, maka dia akan berhasil menemukan Allah itu siapa. Ternyata Allah itu khalaq, ya, yang telah menciptakan. Termasuk telah menciptakan manusia. Kita ini Allah yang menciptakan kita. Bisa bergerak kemana-mana. Tiap hari bisa ke sekolah. Bisa main bola. Bisa main futsal. Main voli. Ya, bisa berenang. Lari pagi. Bisa apa saja. Itu Allah yang menciptakan semua itu. Dari apa manusia diciptakan? Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Jadi kata Allah, khalaqal insan min alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, nanti untuk menggali segumpal darah itu dari apa bahan dasarnya, nanti dibuka ya, Novia 11, maka nanti dibuka surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di situ baru ditemukan siapa dari bahan kita itu apa sebenarnya. Ternyata alak itu, segumpal darah itu segede biji kelereng itu. Dari apa asalnya? Laqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Ternyata dari tanah bahan dasarnya. Ya. Jadi kata Allah, laqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Terus setelah dari tanah, artinya dari zat-zat dalam tanah itu, ya, diserap oleh akar tumbuhan. Tumbuhannya apa? Padi itu kan tumbuhan, itu kan zat-zat tanah. Padi itu dipanen jadi beras. Nasi itu kan dari tanah asalnya. Yang suka makan goreng pisang, ya goreng pisang kan, pohon pisang kan tumbuhnya di tanah. Itu kan tanah menjadi pisang gitu kan. Itu kan namanya saripati tanah itu jadi pisang. Yang suka makan tempe, itu pohon kedelai kan tumbuh di tanah. Di tanah itu bahan dasarnya itu. Dari tanah semuanya. Yang suka makan goreng ayam atau makan sama ayam. Kenapa ayam bisa tumbuh besar?
Dia makan eh, padi, dedak ya, padi. Ditanam di mana padi? Ya ada di tanah juga. Kita minum air. Dari mana air? Ya dari tanah juga. Hujan turun, masuk ke tanah, ditarik sama mesin. Diminum oleh kita. Itulah kenapa kata Allah dikatakan manusia itu berasal dari tanah, artinya dari saripati tanah. Semua yang kita makan itu kan dari tanah. Nah, kemudian yang kita makan itu ya nanti Allah ciptakan menjadi nutfah. Nutfah itu apa? Sperma. Dalam laki-laki yang kita makan itu menghasilkan sperma. Dan dalam tubuh perempuan yang kita makan menjadi sel telur, ovum. Ya. Jadi semua yang kita makan dari tanah itu dalam laki-laki akan dihasilkan sperma, dalam tubuh perempuan akan dihasilkan telur, kemudian baru setelah terjadi pembuahan namanya alaqah, segumpal darah. Nah, silakan tanya ke ibu guru biologi itu ya. Bapak gurunya yang biologi disilakan dibuka Al-Mu'min ayat 12 ini sampai 14 itu berisikan tentang bagaimana proses penciptaan manusia dalam tubuh wanita dalam rahim seorang ibu itu bagaimana prosesnya, itu sudah sangat jelas sekali gitu. Jadi begitu. Jadi Iqra itu ya apa ini? Nov siapa Nov? Ya, sekali lagi jadi bahwa kenapa kita ngaji malam hari ini setiap malam? Karena disuruh oleh Allah. Mana suruhan Allah? Ya tadi, Al-Alaq tadi. Iqra, baca, dipelajari gitu. Kita harus diskusi, ngobrol, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, juga mengkaji ilmu-ilmu itu sendiri ya gitu. Itu dipelajari. Hanya tadi syaratnya ketika mengkaji Bismi Rabbik. Ya, Bismi Rabbik. Karena Allah, karena Tuhan kamu, yaitu Allah. Nah, karena dengan Bismi Rabbik, karena Allah, itu limpahan pahala. Kata Nabi, dalam surat dikatakan, duduk belajar 1 jam saja di majelis ilmu. Nah, kita nih malam ini kita ngobrol nih, kita ini majelis ilmu ini. 1 jam duduk belajar, menggali ilmu, itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, jadi kalau kita belajar agama, mengkaji Islam, saatan 1 jam saja, kita serius mengkajinya, juga karena Allah tadi, Bismillah, karena Allah, itu nilainya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Berapa jam 1000 rakaat kita sholat ya gitu. Gitu. Nah, nanti setelah kita Bismillah karena Allah, maka diharapkan kita semakin kenal dengan Allah. Siapa Allah itu? Ternyata Allah itu kan khalaq, yang telah menciptakan kita. Kreator, pencipta. Nah, udah tahu siapa Allah itu, pencipta. Nah, kita baru di situ. Kita taat, tunduk, patuh kepada Allah. Allah terlalu baik untuk kita. Allah terlalu baik kepada kita, terlalu baik. Yang diminta Allah kasih. Yang tidak diminta pun Allah kasih. Kita minta enggak hidup ini, minta kepada Allah enggak, tapi Allah kasih kehidupan ini. Oksigen kita minta enggak minta, tapi Allah kasih kan. Sinar matahari tiap pagi, minta enggak minta, tapi Allah kasih semuanya itu. Allah menjamin kehidupan kita selama bertahun-tahun. Allah kasih kehidupan kepada kita.
Rezeki Allah itu sangat banyak. Tidak akan habis-habis sampai kapanpun. Allah simpan tumbuhan di bumi ini. Silahkan ditebang, tumbuh lagi. Rambutan, habis sepohon, nanti muncul lagi. Ikan di laut. Pernah habis ikan di laut? Tiap hari dimakan, ikan laut nggak pernah habis-habis. Pernah nggak ikan laut ikannya habis? Nggak pernah. Sekalipun tiap hari diambil, dipancing, ditangkap sama nelayan, ternyata ikan itu nggak habis-habis. Ayam tuh tiap hari dimakan, ayam nggak pernah habis-habis. Ya Allah, Allah terlalu baik kepada kita. Nah, maka kita pun harus baik kepada Allah. Bagaimana baik kepada Allah? Ya kita harus bertakwa kepada Allah. Apa takwa itu? Adalah taat kepada perintah Allah dan taat meninggalkan larangan Allah. Jadi perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Ya, nah kita ketika Allah nyuruh sesuatu, ya mari kita laksanakan. Ya, gitu. Jadi gitu. Jadi sekali lagi, jadi kenapa kita mengadakan acara kajian malam, kajian subuh ya? Karena Allah nyuruh kita. Rasulullah pun menekankan kepada kita, thalabul ilmi fardhah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Jadi kalau nggak belajar hukumnya dosa dia. Kalau kita nggak belajar itu dosa. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita masuk ke lubang lahat, sampai meninggal. Sepanjang masih hidup kita harus belajar. Dari semua yang kita pelajari, yang paling wajib adalah ilmu agama. Siapapun dokter, petani, pengusaha, guru, tukang sayur, tukang bajigur, itu wajib mempelajari, memahami agama. Agama itu buat siapa saja. Buat manusia itu. Yang namanya manusia wajib mempelajari agama. Siapa saja, tidak dibatasi oleh profesi apa. Karena agama itulah yang akan menyelamatkan kita, dunia maupun akhirat. Ya. Kata Allah, kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen dunia sukses, harus dengan ilmu. Pengen akhiratnya sukses, harus dengan ilmu. Pengen dua-duanya, dunia akhirat, harus dengan ilmu juga gitu. Makanya kita sekarang mau belajar terus. Anda masih muda, ya, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan, masih banyak peluang yang diraih, masa depan masih terbuka lebar. Maka masa muda itu masa belajar. Jangan waktu dihabiskan hanya buat yang tidak penting. Gimana? Surah Al-Mu'minun ayat berapa itu? Alladzina hum anil lagwi muridun. Ya, orang mukmin yang calon surga bebas itu kan orang-orang yang menjauhi hal yang tidak bermanfaat gitu. Digunakan waktu untuk terus belajar. Insya Allah kalau orang rajin belajar, hidupnya pasti sukses. Ya, ilmu agama dipelajari, matematik, fisika, kimia dipelajari. Insya Allah itu akan ada manfaatnya. Jangan sampai sekolah tapi malah dapat ilmu apa-apa. Ya, demikian barangkali kajian malam hari ini ya. Mau usaha apa nih? Usaha ya semoga berhasil ya usahanya ya gitu. Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi demikian berarti kajian malam ini ya, semoga ada manfaatnya. Riana sampai selesai, Ustaz Sabil, Putri, Wanda sampai selesai, Audi sampai selesai, Mesa ya, nah Mesa rajin nih Mesa rajin, Adristi hadir, Yana, Gadis,
Destiano hadir. Siapa lagi? Kuanesa hadir sampai selesai. Novia sampai selesai. Rahma sampai selesai. Nabila sampai selesai. Charlie selesai. Reza, Laila sampai selesai. Salsabil, M Sahlan sampai selesai. Gadis sampai selesai. Ya, alhamdulillah. Dan besok pagi ditunggu ya kehadirannya di acara kajian tahsin Al-Quran. Al-Farisi hadir ya. Jadi besok ditunggu jam 5 setelah sholat subuh, jangan tidur lagi. Karisa hadir ya sampai selesai ya. Karisa hadir. Tiara sampai selesai. Naila sampai selesai ya. Gitu. Ya sekali lagi terima kasih kehadirannya dan besok ditunggu ya jam 5 subuh sampai jam 5.30. Baru kita siap-siap sekolah. Besok acaranya adalah khataman Al-Quran. Habis khataman kita makan bersama. Ya, makan bersama dengan wali kelas di lapangan. Ya, jadi disiapkan karpetnya buat makan bersama. Ya demikian kajian malam hari ini. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Nanti untuk pertanyaan besok ya, pertanyaannya malam besok insya Allah yang ada pertanyaan disampaikan besok. Atur nuhun ya, selamat beristirahat.